Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadesri Ningsi dengan NIM 18650-022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen Project Information Technology. Pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak adalah suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya untuk membuat suatu perangkat lunak atau program komputer serta mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, ruang lingkup, dan biaya. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah: pertama, pengolahan personal dan koordinasi tim; kedua, masalah atau problem; ketiga, proses. Manajemen personel, produk, dan proses memiliki 3 bagian. Pertama, manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Pertama, personel; kedua, masalah atau problem yang berkaitan dengan produk; ketiga, proses; dan yang keempat adalah proyek tambahan tapi sangat penting. Kedua, 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Ketiga, personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Pertama, manajer senior atau yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek atau teknisi atau pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Ketiga, praktisi yang mengerjakan PL. Keempat, klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kelima, pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim. Pertama, pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Kedua, seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Ketiga, seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal dan pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim: pertama, mampu memotivasi; kedua, mampu berorganisasi; ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru; keempat, mencari penyelesaian masalah atau problem solving; kelima, mampu menjadi manajer; keenam, mampu menghargai kerja; ketujuh, mampu mengenali tim. Project manager adalah individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya atau biaya, staf, waktu, dan kualitas. Masalah atau yang berkaitan dengan produk. Pertama, masalah, sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Kedua, oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ketiga, ruang lingkup masalah. Pertama, konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kedua, tujuan informasi. Objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Ketiga, fungsi dan untuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output? Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek? Meliputi 2 hal. Keterbatasan lingkup proyek adalah sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. Pertama, time. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitation atau keterbatasan, dan competition atau kompetensi.
Cost. Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. 3. Quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Fase proyek atau project phase. Pertama, persiapan atau inti testing. Mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kedua, perencanaan atau planning. Ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Ketiga, pelaksanaan atau executing adalah mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Keempat, pengawasan atau controlling. Monitoring secara konstan terhadap overall progres dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Kelima, sosialisasi close out. Formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholder atau klien. Dokumentasi. Pertama, dokumen konsep proyek atau project konsep dokumen, ikhtiar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan atau preliminary meetings. Kedua, dokumen kebutuhan proyek atau project recruitment dokumen, hasil dari analisa kebutuhan. Ketiga, dokumen persetujuan atau validasi atau project charter, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Keempat, dokumen lingkup proyek atau project scope dokumen, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members atau project sponsor dan sebagainya. Kelima, dokumen perencanaan proyek atau project plan, detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan, fase, dan langkah demi langkah kerja. Keenam, dokumen sosialisasi atau closing dokumen, metode sosialisasi training serah terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, dan proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Kedua, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. 3. Mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Manajemen ekspektasi yang buruk. Komitmen dini dalam menempatkan anggaran dan jadwal. Teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, dan kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajer proyek. Pertama, kesadaran berbisnis. Kedua, orientasi rekan bisnis. Ketiga, komitmen pada kualitas. Keempat, inisiatif. Kelima, pengumpulan informasi. Keenam, pemikiran analisis. Ketujuh, pemikiran konseptual. Kedelapan, kesadaran antar personal.
kesadaran organisasi, antisipasi impak, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, pengembangan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas dan fleksibel. Fungsi-fungsi dan proyek manajemen proyek. Pertama, scoping atau ruang lingkup, planning atau perencanaan, estimating atau perkiraan, scheduling penjadwalan, organizing pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling pengontrolan, dan closing penutup. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.